Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Kita mau sama-sama mulaikan ibadah kita. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh puji namanya, kita boleh tinggikan nama Tuhan Yesus, Allah segala Allah, Raja di atas segala Raja, Allah yang layak untuk disembah, ditinggikan dan dipermuliakan. Kita mau pujikan satu pujian, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Amin. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Amin. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Sungguh ku bawa sekarang ya Tuhan, ku bawa hidupku sekarang sungguh ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Amin. Di mezbah-Mu, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Amin. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Amin. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar segala suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu. Amin. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin. Ku bawa hidupku sekarang Tuhan, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Amin. Penuhi hatiku sekarang ya Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Amin. Jadikan aku
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Amin. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sungguh jadikan aku ya Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Amin. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Sungguh agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sungguh agar semua suku bangsa ya Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sungguh agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin. Haleluya, haleluya. Berikan kepada kami hati Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, agar semua suku bangsa datang kepadamu, percaya dan memuji menyembahmu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji namamu, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan kepada kami hati yang mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa. Haleluya. Ajarkan kami cara untuk mengasihi-Mu dengan sepenuh hati, dengan lebih sungguh lagi. Yesus Tuhan, kami puji, kami muliakan namamu. Besar setiamu, besar kebaikanmu. Haleluya, haleluya. Shikiri ramaya se, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik, Allah yang murah hati, panjang sabar, penuh kasih dan karunia dan pengampunan. Haleluya.
sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Sungguh sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hatiku, baharui hidupku, baharui hidupku. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Sungguh mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Sungguh kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Sungguh Tuhan, kami rindu Tuhan, kami boleh hidup mengasihi dengan lebih sungguh Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup yang kami hidupi benar-benar hidup yang berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Supaya sungguh Tuhan lewat hidup kami, Tuhan pakai untuk kami belum jadi berkat dimanapun kami berada. Sehingga di dalam pelayanan kami, di dalam segala hal yang kami kerjakan, kami buat, Tuhan mujizat-Mu nyata ya Tuhan. Sehingga Tuhan pada saat kami berdoa, Tuhan bagi yang sakit mereka disembuhkan. Pada saat kami berdoa Tuhan, bahkan kami berpuasa Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Oh sungguh Tuhan ada kegerakan yang terjadi Tuhan. Dan sungguh semuanya oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Dan pada saat kami Tuhan mendukung doa bagi keluarga, saudara ataupun orang-orang Tuhan di sekitar kami, Tuhan mereka yang butuh dukungan doa, ada mujizat terjadi Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan beban berat Tuhan, mereka boleh menikmati kelegaan yang luar biasa ya Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan ada kesaksian yang indah yang terus Tuhan dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahwa kami hidup di dalam kerendahan hati, bahwa kami hidup di dalam ketulusan dan kemurnian hati. Kami rindu Tuhan, kami terus cari perkenanan-Mu lebih dari apapun. Dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga. Kami rindu Tuhan oleh anugerah dan kemurahan-Mu Roh Kudus. Kami mau hidupi firman Tuhan dengan sungguh. Supaya sungguh Tuhan kami boleh menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Jauhkan dari segala yang iri, jauhkan dari segala yang dengki, akar pahit benci, apalagi Tuhan tabiat lama, dosa, percabulan, perzinahan, pornografi, ataupun kemunafikan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan halau semuanya, supaya hidup kami bersih Tuhan. Tidak ada dosa Tuhan yang masih kami simpan
ataupun yang tidak kami bereskan di hadapan Tuhan. Kami rindu benar-benar hidup baru di dalam Tuhan. Hidup melayani dengan kekudusan dan kebenaran-Mu, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat yang luar biasa. Roh Kudus pimpin kami. Kami rindu Tuhan, terus Engkau tinggal di dalam hidup kami, menuntun langkah kami Tuhan, menyertai setiap Tuhan perjalanan hidup kami, supaya hidup kami benar-benar jadi berkat yang luar biasa. Terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan beri buat kami semua, untuk kami boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kesempatan yang indah ya Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Kami mau pakai kesempatan yang ada dengan baik ya Tuhan, dengan sepenuh hati, dengan segenap hati Tuhan, dengan segenap kekuatan kami mau puji nama-Mu, kami mau memuliakan nama Tuhan, karena sungguh kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Bawa kami semua, bawa jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang masih beribadah secara online di rumah mereka masing-masing, untuk kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh ya Tuhan, sehingga hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Roh Kudus pimpin ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan pujikan Kau ubah ratapku jadi tarian. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, sungguh karena ratap kita sudah dirubah menjadi tarian-tarian yang indah di hadapan Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian, amin. Kau ubahkan kain kabutku, amin. Kau berikan sukacita, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Sungguh Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau ubahkan kain kabutku, amin. Sungguh Kau berikan sukacita, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Sungguh Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau ubahkan kain kabutku, amin. Kau berikan sukacita, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, amin. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, 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 amin, amin. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Sungguh kalau saat ini kita ada di tempat ini, kita berdiri di hadapan Tuhan, semua oleh karena anugerah Tuhan. Karena kita sudah merasakan ratap kita dirubah menjadi tari-tarian, sehingga Bapak Ibu bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita, amin. Sehingga segala hal yang buruk dirubah menjadi kebaikan. Bapak Ibu, kalau banyak pengamat ekonomi mengatakan bahwa
tahun 2023 itu tahun yang gelap gitu ya, karena banyak resesi. Tapi lewat pujian yang baru saja kita naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan dia merubah ratap kita jadi tarian. Dia merubah hal yang gelap menjadi terang. Amin. Dia mengubah hal yang mengerikan menjadi hal yang membahagiakan. Asal kita terus lekat kepada Tuhan, berkatnya itu terus mengalir, yaitu penyertaan Tuhan itu terus mengalir. Apapun yang terjadi tidak menjadi soal, asal Tuhan berserta Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Kita pujikan, sungguh Dia jamah, Dia jamah. Tuhan jamah setiap hidup kami menjadi baru setiap hari, baru setiap pagi Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sungguh Dia jamah, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sungguh Dia jamah, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Amin. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Jamah setiap kami Tuhan, supaya hati kami, supaya hidup kami boleh menjadi baru Tuhan. Bahkan baru, benar-benar baru di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan kamu tinggalkan tabiat lama. Kamu tinggalkan ingatan-ingatan kami yang lama Tuhan. Ada akar pahit, benci, dengki, iri Tuhan. Kamu tinggalkan Tuhan. Benar-benar Tuhan, hati kami baru untuk kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Sehingga Tuhan, pujian dan penyembahan kami boleh memperkenankan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Jamah setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan, tidak ada yang terlewati ya Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi saat ini jamah Tuhan. Supaya kami boleh benar-benar Tuhan jadi pribadi-pribadi yang baru di dalam Tuhan. Yang mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kami. Dengan sekuat
perkuat tenaga kami Tuhan, yang kami mau hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan, hidup tulus di hadapan-Mu, rendah hati Tuhan. Oh, kami boleh saling mengasihi, saling memperhatikan Tuhan, dengan orang-orang di sekitar kami, dengan sesama kami dengan baik ya Tuhan. Sehingga kami boleh semakin maju Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Kami rindu kami boleh menjangkau jiwa-jiwa. Kami rindu kami boleh melayani dengan apa yang kami punya, dengan apa yang kami bisa ya Tuhan, dan kami mau untuk melakukannya ya Tuhan. Sehingga semuanya Tuhan boleh menjadi kesaksian yang indah. Terima kasih, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat pejabat-pejabat di bangsa kami Indonesia. Biarlah mereka boleh memerintah dengan hikmat Tuhan, dengan kebijaksanaan-Mu, keadilan dan Tuhan, dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Sehingga benar-benar mereka boleh menjadi pejabat yang benar-benar adil Tuhan, di dalam Tuhan memerintah bangsa kami. Baik Tuhan, mereka yang di jabatan yang tinggi maupun mereka di jabatan yang di bawah, mereka benar-benar Tuhan, oh Tuhan, memimpin dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Kota Malang Tuhan. Kalau Tuhan tanggal 1 kemarin ada tragedi Kanjuruhan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berikan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Engkau berikan kekuatan. Dan biarlah Tuhan apa yang sudah terjadi Tuhan boleh mendatangkan kebaikan ke depan Tuhan, untuk persepak bolaan khususnya Tuhan di Malang ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya sehingga Malang Tuhan ada dalam berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja-Mu. Berkati supaya gereja-gereja-Mu terus hidup di dalam kekudusan dan kebenaran-Mu. Visi misi gereja-Mu Tuhan menjangkau jiwa-jiwa, melayani dengan kekudusan, ketulusan dan kemurnian hati. Biarlah terus Tuhan nyatakan buat gembala-gembala sidang-Mu, buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dan bahkan semua volunteer-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, pengerja gereja-Mu semuanya tanpa terkecuali, dan semua jemaat-Mu Tuhan melayani dengan setia, melayani dengan berhiaskan kekudusan-Mu ya Tuhan, sehingga semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan di dalam hidup rumah tangga mereka, di dalam hidup suami istri, di dalam hidup nikah mereka, di dalam Tuhan hidup nafkah Tuhan, semua jemaat-Mu tanpa terkecuali di dalam segala hal yang mereka kerjakan Tuhan. Berkati juga studi anak-anak-Mu Tuhan. Oh, apa yang Tuhan jemaat-Mu kerjakan, biarlah mereka kerjakan dengan sepenuh hati Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga semua dikerjakan dengan benar ya Tuhan. Oh, terima kasih setiap Tuhan, kuasa-kuasa si jahat, tipu muslihat si jahat, panah-panah berapi si jahat, Tuhan patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus berbicara dan urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya kasih judul krisis pangan global. Saudara, beberapa hari lalu atau menjadi bahan perbincangan bahwa akan terjadi krisis global, bahkan sudah terjadi di beberapa negara seperti di Inggris ada, di Amerika pun ada, beberapa negara saudara tahu, ada juga negara yang ngalamin kolaps. Ada banyak hal itu terjadi saudara. Bahkan presiden kita juga bilang akan ada krisis, sebab itu kita harus waspada. Nah, ada yang mengatakan tahun 2023 adalah tahun kegelapan, di mana krisis pangan itu terjadi. Tetapi saudara, kalau saya lihat di dalam Alkitab bahwa ada janji Tuhan bagi umatnya. Sebab itu kita pegang janji Tuhan ini. Hari ini saya ingin melihat materai yang ketiga yang di dalam kitab Wahyu ini, yang berhubungan dengan krisis pangan global, saudara.
Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5-6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Saudara, ini adalah firman Tuhan yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Saudara, ini yang kita lihat. Nah, kalau saudara lihat sini harga mahal secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Itu mahal, harga sangat mahal, saudara. Nah, kelaparan itu terjadi banyak di dalam Alkitab. Ada banyak kelaparan yang terjadi, saudara, dicatat dalam Alkitab. Perjanjian lama ada, perjanjian baru juga ada, saudara. Di perjanjian lama kita lihat kelaparan yang dicatat dalam Alkitab. Di zaman Abraham terjadi kelaparan dan Abraham harus pergi mengungsi ke negara lain. Kejadian 12 ayat 10, saudara. Ini ada kelaparan. Kemudian kelaparan di zaman Ishak. Kejadian 26 ayat 1, dan Ishak juga mengungsi, saudara. Kemudian kelaparan yang sangat besar, dan itu melampaui banyak negara, bukan hanya di Israel saja, bahkan sampai ke Mesir, saudara, di zaman Yakub. Tetapi kita kenal di dalam cerita ini ada Yusuf yang mengatur semua, dan Tuhan memakai Yusuf untuk menyelamatkan orang Israel, umat Israel, juga negara Mesir waktu itu, sehingga tidak hancur dalam kelaparan. Kelaparan 7 tahun ini sangat menguras dan membuat itu menjadi habis semua. Kalau saya baca Kejadian 41 ayat 56, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Hebat kelaparan itu, dan itu 7 tahun kelaparan, saudara. Kemudian ada lagi kelaparan yang terjadi di Bethlehem. Mungkin kelaparan ini karena serangan musuh. Kemudian ada lagi kelaparan 3 tahun di zaman Daud. Ya, ini yang terjadi di 2 Samuel 21 ayat 1. Kemudian ada kelaparan lagi di zaman Nabi Elia, itu di zaman Raja Ahab. Tuhan memberikan kelaparan karena hujan tidak turun selama 3 tahun setengah. Kemudian ada kelaparan lagi di zaman Nabi Elisa, dan juga ada kelaparan lagi di zaman Nabi Yeremia. Jadi Alkitab mencatat berapa banyak kelaparan yang terjadi. Saudara, itu antar negara, tetapi yang besar juga ada. Nah, kalau kita lihat, saudara, pemeliharaan Tuhan itu ada. Di tengah-tengah kelaparan yang besar, pemeliharaan Tuhan ada. Tuhan mengirim Yusuf ke Mesir untuk memelihara Israel. Dan Allah mempersiapkan semuanya, saudara. Jadi di tengah kelaparan itu pemeliharaan Tuhan itu ada. Kemudian Elia juga mengalami kelaparan yang besar di zaman Raja Ahab. Dan Tuhan memelihara Nabi Elia. Tuhan menyediakan orang-orang yang diutus. Ada janda Sarfat yang juga turut memelihara dengan sedikit roti dan sedikit minyak yang tidak ada habis-habisnya. Tuhan juga mengirim burung gagak sehingga Elia terpelihara di tepi sungai Kerit. Lalu kemudian Elisa juga terpelihara dari kelaparan. Jadi saudaraku, di dalam banyak kasus-kasus kelaparan yang terjadi, Tuhan memelihara umatnya. Dan Tuhan pakai juga umatnya untuk menolong yang kelaparan. Bukan saja Tuhan
sekedar memelihara, tetapi Tuhan pakai anak-anak Tuhan untuk menolong orang lain yang kelaparan. Allah memelihara. Ada banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah memelihara. Misalnya Ayub 5 ayat 20. Pada masa kelaparan engkau dibebaskan dari maut. Nah, di dalam Ayub dikatakan seperti itu bahwa kita coba lihat Ayub supaya jelas. Nah, ini tentang percakapan Ayub dengan Elifas. Elifas menegur Ayub. Lalu kemudian di dalam Elifas mengatakan, pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Nah, ini kita lihat Tuhan menolong. Elifas saja tahu. Kemudian Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan. Ini kata Daud. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Jadi saudara, singa muda itu singa yang perkasa, dia bisa mencari mangsa. Dia masih gagah, masih kuat. Tetapi Alkitab bilang singa-singa muda bisa merana kelaparan. Biasanya jarang singa muda kelaparan itu, karena dia pintar cari mangsa. Tetapi orang yang cari Tuhan tidak kekurangan. Walaupun singa muda itu kelaparan, orang yang cari Tuhan tetap tidak kekurangan. Saudara, ini yang Tuhan bilang. Mazmur 37 ayat 19, mereka akan menjadi kenyang pada hari kelaparan. Di hari-hari kelaparan bisa kenyang. Orang mengatakan sekarang untuk persiapan kita harus menjadi orang kaya. Kalau kita menjadi orang kaya, lalu kita bisa beli semua, kita bisa mengatasi semua kelaparan. Saudara, saya berkata, walaupun saudara tidak menjadi orang kaya, tetapi kalau saudara percaya kepada Tuhan dan berharap ke Tuhan, Tuhan sanggup memelihara saudara. Tuhan sanggup. Amsal 10:3, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Saudara, ini janji Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang benar kelaparan. Nah, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Saudara, banyak saudara Allah memelihara. Yesaya 65 ayat 13, ini ayat yang cukup panjang sehingga saya tidak tulis di dalam ini. Saudara, kita lihat saudara, Yesaya 65 ayat yang ke-13. Saya baca. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Saudara, hamba Tuhan itu dipelihara, dikasih makan oleh Tuhan. Banyak orang menderita kelaparan, tapi hamba Tuhan itu dipelihara. Amos 8 ayat 11 hanya menjelaskan suatu waktu bukan kelaparan secara jasmani saja, tetapi juga kelaparan secara rohani. Kemudian Lukas 21 ayat 11 itu tanda-tanda zaman bukan akan terjadi seperti nabi-nabi palsu, lalu kemudian peperangan, lalu setelah itu baru akan ada kelaparan, gempa bumi sana sini dan sebagainya. Saudara, semua ada dinubuatkan, tetapi Tuhan janji memelihara kita. Sebab itu jangan takut dengan ramalan-ramalan atau prediksi-prediksi dari orang banyak, saudara, bahwa tahun 2023 adalah tahun di mana terjadi krisis pangan di seluruh dunia. Memang itu terjadi, tapi kita tidak takut, saudara, karena kita punya Tuhan. Itu akan terjadi. Kita tidak takut. Kita minta Tuhan pimpin. Kita minta Tuhan tolong. Saudara, kita tidak takut, saudara, dengan kegelapan. Kita tidak takut dengan bahaya. Sebab Tuhan memimpin dan menolongnya. Di dalam meterai yang ketiga yang kita baca, itu ada tulisan, secupak gandum sedinar harganya. Saudara, ini menunjukkan harga melambung sangat tinggi. Harga makanan mahal. Kalau bahan pokok mahal, wah susah saudara.
Kalau harga kendaraan mahal, ya nggak apa-apa. Kita nggak perlu beli kendaraan. Kalau mungkin harga rumah mahal, ya nggak apa-apa, kita cicil rumah. Tetapi kalau harga makanan, harga bahan pokok itu mahal, itu dia. Kalau harga beras mahal, semua mahal, saudara. Apakah ini karena inflasi? Ya, saudara. Inilah yang disebut krisis global. Sebab itu ada yang mengatakan tahun 2023 akan terjadi krisis yang hebat, kelaparan. Tetapi kita sudah baca ayat Alkitab bahwa Tuhan janji memelihara kita. Ada nyanyian mengatakan, ku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Meterai yang ketiga, kalau saudara baca, itu tentang seekor kuda hitam, lalu kemudian penunggangnya itu membawa neraca atau timbangan. Membawa neraca itu saudara ukuran buat menimbang itu. Dan ada suara yang mengatakan setakar gandum sedinar harganya, atau secupak gandum sedinar harganya, 3 takar jelai sedinar harganya. Ada suara mengatakan. Ini berarti kita lihat ada satu kuda hitam, yang kedua adalah neraca, timbangan, yang ketiga adalah berita bahwa harga-harga begitu tinggi waktu itu. Sehingga ini adalah malapetaka. Dan ini kelaparan karena nggak bisa beli. Gak ada uang. Mungkin juga pemerintah juga tidak ada uang untuk mensubsidi. Itu yang ada. Saudara, kita coba lihat arti-arti dari meterai ini. Kuda hitam, kuda itu binatang perang, gagah. Di dalam Ayub dikatakan kuda adalah binatang perang, saudara. Orang zaman dulu ya perang. Jadi suasana peperangan ini. Hitam, bahasa Yunaninya melas, itu sebenarnya warna perkabungan. Hitam itu warna perkabungan. Tetapi dalam bahasa Ibrani itu berhubungan hitam dengan warna gelap. Nah, kalau kita nyebut kata gelap, saudara, gelap atau hitam itu gelap. Nah, orang Ibrani tidak tahu hitam itu kayak apa, tapi kalau dia ngelihat gelap yaitu hitam. Jadi hitam itu adalah warna gelap. Nah, kita lihat berarti ada hal-hal yang gelap. Ada kekuatan yang lain. Ada peperangan di sana. Mungkin juga orang-orang yang berpikiran gelap. Semua seperti gelap. Nggak ngerti. Gelap itu artinya nggak ngerti. Gelap itu artinya nggak tahu ada apa penyebabnya. Gelap itu tidak tahu dan tidak mengerti. Kata 2 Korintus 4 ayat 4, mata hatinya digelapkan oleh roh jahat. Saudara, tapi gelap pikiran juga karena nggak ngerti apa yang akan terjadi. Mengapa begini? Seharusnya apa? Tapi gelap juga bisa mata gelap, saudara. Segala sesuatu dihantam dan diukur. Kalau kita lihat harga, timbangan dan segalanya, seolah-olah segala sesuatu diukur dengan uang. Nah, penunggang ini membawa neraca, membawa timbangan, saudara. Timbangan, ukuran. Nah, neraca dipakai untuk menimbang. Semua ditimbang, saudara. Semua ditimbang oleh Tuhan. Kalau kita lihat tentang gambar timbangan, itu adalah pengadilan. Itu artinya pengadilan itu jangan berat sebelah. Pengadilan itu harus seimbang. Ya, jangan berat sebelah. Jangan karena uang lalu berat sebelah. Tidak boleh. Seorang hakim harus adil. Adil itu artinya tidak berat sebelah. Itu artinya seimbang, sama. Itulah sebabnya pengadilan lambangnya adalah timbangan, saudara. Nah, kita lihat ada juga sih timbangan yang dicurangi. Tetapi itu Alkitab atau Tuhan tidak ingin. Nah, Tuhan juga menimbang. Tuhan punya timbangan yang lebih tepat daripada manusia. Timbangan Tuhan itu sangat tepat. Nah, Raja Belsasar ditimbang oleh Tuhan, terlalu ringan. Menei tekel ufarsin. Itu artinya ditimbang terlalu ringan itu yang ada. Nah, kalau Tuhan yang menimbang itu pasti adil. Kalau Tuhan yang menimbang pasti adil. Kalau manusia enggak.
manusia tidak bisa adil. Seadil-adilnya manusia enggak mungkin ada orang mengatakan ini hakim yang adil. Tetapi saya juga nggak yakin walaupun itu hakim yang adil. Banyak pengadilan yang tidak adil dalam keputusannya, saudara. Banyak, sangat banyak. Apalagi kalau dipengaruhi oleh banyak hal. Pengaruhi persahabatan, pengaruhi keuangan, pengaruhi yang lain. Kita dengar banyak, saudara, orang-orang yang ditangkap karena korupsi, hakim ditangkap karena korupsi, banyak, saudara. Nah, neraca adalah pengadilan. Seolah-olah ini mengatakan dia membawa timbangan untuk menimbang. Nah, menimbang dengan apa? Macam-macam. Ukurannya apa timbangan ini? Zaman dulu, saudara, ukuran timbangan itu uang, memangnya ada uang perak, lalu sini barang. Kalau misalnya ini 3 uang perak, dia bayar sama 3 uang perak barang ini. Jadi satu dikasih uang perak atau satu dikasih uang emas, ini timbangan. Ini beratnya itulah diberikan. Jadi bukan batu timbangan, tapi dengan uang. Uang dipakai untuk alat menimbang. Kalau kita lihat di sini juga uang dipakai alat menimbang. Secupak gandum sedinar harganya. Saudara, pengertian pertama kita bicara soal timbangan pengadilan. Nah, pengadilan itu harus adil. Tetapi banyak pengadilan, ruang pengadilan itu dipengaruhi oleh uang. Semua, saudara, oleh uang. Kadangkala, saudara, pertandingan apa, pacuan kuda atau apapun olahraga rusak karena dipengaruhi oleh uang. Sepak bola rusak kalau orang sudah main uang. Ngatur skors dan sebagainya. Semua jadi rusak oleh uang, saudara. Apa? Perjudian. Nah, misalnya ada pertandingan sepak bola atau pertandingan apapun lah. Olahraga itu sportif. Sportif itu yang ditekankan, saudara. Mau bulu tangkis, mau tenis, mau apapun. Tapi kalau sudah salah satu main uang, disogok dengan uang, sportivitasnya tidak ada dan hilang. Saudara, apapun, uang merusak. Nah, dalam Alkitab, Rasul Paulus pernah dipenjara, saudara. Tetapi Paulus tidak dilepaskan dari penjara, enggak. Padahal sudah diperiksa tidak ada salah, gak mau dilepas. Sebab Felix, gubernur Romawi saat itu, mengharapkan dikasih uang oleh Paulus. Kalau bisa Paulus tuh kasih duit. Tetapi tidak ada duit. Jadi Paulus dibiarkan selama 2 tahun sampai Felix itu diganti oleh gubernur lain. Mungkin kalau Felix itu nambah lagi, saudara, bisa-bisa 3 tahun Paulus ada di sana. Dibiarkan. Jadi saudara, lihat aja di zaman Perjanjian Baru atau di zaman Kisah Rasul, di zaman Rasul Paulus, udah terjadi itu, saudara. Bahwa mereka tidak mau lepas, ya, saya baca. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Sudah lihat? Festus juga sama. Untuk mengambil hati orang Yahudi, Paulus nggak dilepaskan, tetap dalam penjara. Tadinya Paulus ada di dalam penjara, nggak dilepas-lepas. Padahal sudah dia tidak salah. Kalau Paulus seandainya nyogok, kasih uang ke Festus, ke Felix, kasih duit, pasti langsung lepas. Itulah yang ada. Jadi sejak zaman dulu seperti itu, seolah uang. Kalau kita main uang, beres. Ya mungkin hakim, mungkin polisi, mungkin siapapun, saudara, tentara atau siapapun, orang-orang suka mengatakan dia main belakang, main uang. Saudara, kalau udah main uang kayaknya beres. Tetapi bukan cara gitu. Paulus tidak mau. Paulus biarkan sampai waktunya Tuhan. Karena Rasul Paulus percaya, kalau Tuhan suruh lepas, siapa yang bisa?
Bahkan Feliksnya yang diganti. Feliks membiarkan sampai 2 tahun dan Paulus percaya ke Tuhan. Oh, Tuhan mengizinkan dia lewat 2 tahun. Setelah 2 tahun gak dilepas, ya Feliksnya yang diganti. Mungkin kalau bisa Feliksnya dicabut nyawanya. Saudara lihat, sebab apa? Tuhan berdaulat. Karena Paulus begitu percaya sehingga Paulus tidak memakai uang untuk lakukan hal itu. Saudara, ada orang mengatakan, kasih aja uang, semua beres. Tapi cara anak Tuhan tidak begitu. Cara anak Tuhan lain. Keadilan bukan hanya diceritakan di ruangan sidang, tapi dalam kesehari-harian kita, dalam hidup kita, timbangan itu selalu ada. Kita menimbang, memilih. Ini mana ya? Ini mana? Timbangan memilih. Sehingga kita mengatakan, oh kita cenderung ke sini, kita cenderung ke sini. Itu timbangan itu ada. Nah, apakah ruang keadilan kita juga dipengaruhi, ditimbang? Nah, pertimbangan kita apa? Dasar timbangan kita apa? Apakah firman Tuhan atau dasar timbangan kita uang? Kalau dasar timbangan kita firman Tuhan, udah benar, kita harus pakai timbangannya Tuhan. Tapi kalau timbangan kita uang, ya segala sesuatu diukur oleh uang. Uang. Harga diri orang diukur oleh uang. Semua begitu, iyalah saudara. Orang menilai. Kadang-kadang saudara, saya misal jalan dengan seseorang yang orang itu lebih orang kaya begitu saudara. Dari bajunya aja mungkin beda. Lalu orang menilai apa? Saya duduk makan di restoran saudara. Lalu ngelihat ini bajunya, ini baju pasti bosnya ini yang bajunya paling bagus ini. Orang sudah menilai. Orang menilai dari kekayaan. Orang menilai dari apa? Iya, dari mobilnya, wah dia orang hebat. Dari penampilannya, wah. Dari mungkin wajahnya, ya. Saudara, sehingga hal ini pun pernah dimanipulasi oleh orang. Sehingga ada banyak orang menyamar menjadi orang kaya. Dia punya perusahaan, wajahnya juga wajah yang hebat. Hanya tujuannya apa? Populer, lalu kemudian mencari pasangan orang kaya, padahal dia gak punya apa-apa. Karena dia menilai hidupnya itu dengan uang. Apakah saudara yang uangnya pas-pasan tidak berharga? Saudara juga berharga. Bahkan bisa lebih berharga daripada orang kaya sana. Kita lihat dari hidupnya. Saudara, orang mengatakan penilaian dari moral, oke. Tapi dalam prakteknya seringkali orang menilai dari uang. Saudara, uang dianggap segalanya. Uang dianggap segalanya. Kalau semua diukur dengan uang, saudara, hidup ini rusak. Apapun. Pekerjaan Tuhan bisa rusak. Sekolah bisa rusak. Apalagi yang positif-positif saudara. Gelanggang olahraga bisa rusak. Semua bisa rusak kalau diukur oleh uang. Kalau patokan uang, sekolah yang baik bisa rusak. Gereja juga bisa rusak saudara kalau diukur dengan uang. Nah, kita lihat. Karena penilaian uang ini, maka banyak segala jenis kejahatan. Betul kata Alkitab, ingin akan uang adalah akar dari segala jenis kejahatan. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Mencuri, uang. Karena uang dia ingin. Korupsi, karena uang. Aku butuh apa-apa, dia korupsi, dia curi, dia tidak takut. Membunuh, ada karena uang. Bahkan orang jadi pelacur pun karena uang. Karena ingin segala laku dicari. Orang menjual diri supaya dapat uang. Menghalalkan segala cara dan sebagainya. Hanya ada apa dapat apa? Uang. Muncul hedonisme. Pesta pora, pamer diri dan macam-macam. Uang segala-galanya. Di masyarakat ini seolah-olah begitu saudara. Dilihat. Tapi kita enggak, saudara. Kita tidak begitu. Di akhir zaman semua pikirannya fokus
kepada uang, 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 uang. Sampai ada seorang pendeta dulu berkata begini, kereta api sedang jalan, dia teriak, duit, 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 jus, 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 duit, 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 jus, jus, jus. Ya itu lokomotif saudara. Tapi kalau kereta api zaman sekarang, wes itu mungkin sudah suaranya udah enggak duit saudara, tapi udah mungkin apa lagi saudara, mungkin transfer atau apapun. Sudah semua. Pendeta juga kalau pikirannya akan uang, rusak semua rusak. Nah, sekarang kita lihat pengertian yang kedua tentang harga makanan. Karena ada tulisan secupak gandum sedinar harganya, lalu 3 cupak gandum sedinar harganya. Jadi 1 dinar itu uang upah 1 hari. Nah, 1 hari cuma dapat saudara 1 mangkok. Ya, gak bisa 1 hari hanya bisa untuk 1 kali makan. Timbangan ini juga dipakai untuk menimbang gandum dan jelai. Tadi saya katakan, jadi ini ada timbangan, ini timbangan berapa bajak. Timbangan dan harga makanan ternyata setelah ditimbang, sangat mahal. Jadi orang beli bilang ini berapa secupak gandum, ya udah. Sangat mahal. Saudara, sangat mahal kita lihat. Apakah ini dinamakan krisis global? Apakah ini yang dinamakan krisis global? Saudara, kuda hitam membawa timbangan. Kuda hitam membawa timbangan. Ini menggambarkan krisis atau kelaparan yang akan terjadi secara global. Ya, cerita tentang kuda hitam ini meterai yang ketiga adalah krisis global sedunia. Akan terjadi kelaparan. Apakah tahun 2023? Nah, saya tidak tahu. Tetapi kita lihat ya saudara, mengapa orang meramalkan tahun 2023 1 tahun yang akan terjadi kegelapan, krisis dan segalanya. Mengapa hal ini terjadi saudara? Menurut data karena inflasi. Inflasi atau banyak hal itu terjadi karena pandemi yang mungkin sampai sekarang masih jalan di beberapa negara, saudara. Walaupun sudah agak mending, pandemi itu menghentikan banyak negara, saudara, yang lockdown waktu itu. Sehingga semua berhenti, usaha berhenti, saudara. Itu terjadi. Nah, itu juga masalah. Sehingga banyak yang di PHK, pekerjaan dan segalanya. Kemudian, saudara, Amerika juga membutuhkan duit, lalu dia mencetak uang, dolar dan segalanya. Lalu kemudian ada perang Rusia, Ukraina, saudara. Itu juga mempengaruhi banyak hal, saudara. Jadi saudara, krisis yang dibicarakan itu terjadi karena banyak hal. Memang pertama dimulai dengan pandemi COVID seperti itu, saudara. Tetapi saudara, apakah ini seperti apa yang akan ada? Dunia ekonomi itu kacau, saudara. Jadi dunia ekonomi, keuangan, semua itu kacau. Kalau sekarang ini saudara, hidup tidak bisa hidup sendiri negara. Dulu saudara, Tiongkok itu negara maju. Negara sangat maju. Kemudian dia mau mengurung sendiri. Dia bangun tembok besar atau Great Wall, saudara, tembok sekelilingnya. Sehingga itu tidak ada hubungan dengan luar. Ternyata luar jauh sekarang jadi lebih maju daripada Tiongkok. Sehingga mereka kaget. Ternyata sistemnya itu salah. Lalu kemudian dari negara-negara maju itu, lalu kemudian Tiongkok belajar dari negara-negara maju. Saudara, ini artinya negara itu tidak bisa hidup sendiri. Tiongkok tidak bisa hidup sendiri, sama Indonesia tidak bisa hidup sendiri. Di zaman ini tidak bisa negara hidup sendiri. Atau mungkin hanya sekedar sekelompok kecil, tidak. Semua saling membantu. Semua itu mendunia, saudara. Semua ada kaitannya. Itu seperti nanti tubuh Kristus dunia itu ada kaitannya. Gak bisa. Aku sendiri gak bisa, saudara. Aku mau hidup sendiri gak bisa. Semua itu ada hubungannya, saudara. Nah,
kegoncangan terjadi. Kalau ada goncang memang semua goncang. Jadi kalau nanti beberapa negara itu terjadi goncang, Indonesia ya sama, semua juga sama. Dunia itulah yang dinamakan global. Semua jadi satu bagian. Nah, saudara, saya baca dari CNBC. Nah, krisis yang terjadi banyak. Eropa terjadi krisis gas, sehingga Eropa sekarang lagi persiapan musim dingin. Musim dingin kan mereka November, Desember, saudara, Januari, lalu ya mungkin Februari. Mereka ini musim dingin yang mereka prediksi parah. Dan mereka membutuhkan gas untuk penghangat. Kalau enggak bahaya. Makanya Eropa lagi krisis gas dan ini sangat berbahaya sekali. Inggris krisis biaya hidup. Orang jadi susah hidup di Inggris, saudara. Jadi sangat susah, sangat menderita. Itu Eropa dan banyak saudara. Saya nggak tulis, banyak. Jerman juga ngalamin masalah, saudara. Jerman lebih dekat kan, ke Jerman banyak ketergantungan dengan Rusia. Lalu kemudian ada sejumlah banyak negara di Eropa, problem besar, krisis di Eropa. Amerika Serikat juga krisis, saudara. Krisis keuangan, banyak perusahaan-perusahaan yang merugi. Dan banyak hal-hal itu terjadi, saudara. Jadi krisis-krisis keuangan, perusahaan yang merugi itu banyak. Banyak orang berhenti di PHK, lalu mereka kehilangan rumah. Lalu pemerintah mau menolong. Lalu bagaimana pemerintah mau menolong? Apakah hanya dengan mencetak uang, dengan apa? Tapi itu juga kan berbahaya. Afrika krisis listrik. Sehingga mereka itu sudah listriknya gantian. Kadang nyala, kadang enggak. Karena krisis listrik. Mereka juga, Amerika Latin, harga bahan bakar sangat tinggi. Seperti Argentina itu sangat tinggi, saudara. Itu harga makan Venezuela itu juga banyak. Amerika Latin terjadi harga bahan bakar sangat tinggi, bensin gitu ya tinggi. Bagaimana Asia? Asia juga banyak sama, saudara. Pakistan, Bangladesh, krisis energi, krisis listrik. Sri Lanka sudah hilang, udah kayaknya dianggap tidak ada atau kolaps atau apa, ya sudah. Myanmar ada kerusuhan dan banyak. Afghanistan krisis keutang terlalu banyak sehingga dia juga mengalami kesulitan. Itu banyak negara-negara, saudara, banyak. Katanya ada puluhan negara yang akan ngalamin masalah, bahkan ada yang mengatakan ratusan negara. Wah, saudara, Australia krisis juga, krisis tenaga kerja dan segalanya. Kita lihat benua, 4-5 benua, Eropa, Amerika, Afrika, Asia, Australia, semua sama. Bukannya global. Dan itu akan membooming 2023. Wah, saudara, mengerikan. Ya, mengerikan. Itu yang kita lihat. Nah, saudara, Indonesia juga akan terpengaruh dengan krisis. Sebab itu pemerintah menyuruh masyarakat bersiap menghadapi krisis dengan terus berharap kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh dunia ini dalam menghadapi krisis? Apakah akan diterapkan satu ekonomi? Apakah sebentar lagi antikris akan muncul? Apakah lagi nanti sesuatu akan terjadi? Ya. Semua akan terjadi, masanya udah dekat. Tuhan sudah mau datang. Masanya sudah dekat, saudara. Nah, beberapa negara mencari alternatif untuk menghadapi krisis ini. Ada yang tidak bergantung kepada sumber alam seperti Arab Saudi, negara-negara Timur Tengah. Mereka tidak, saudara. Mereka berharap ke banyak hal. Ada yang membuka wisata dan segalanya. Mereka menggiatkan banyak hal dalam wisata. Larry Burkett dalam bukunya The Coming Financial Earthquake menulis bahwa untuk mengatasi krisis di bidang ekonomi tidak ada cara lain selain menjadikan masyarakat tanpa uang tunai. Ya, semua sudah pakai kredit, kartu kredit dan sebagainya. Bahkan ada kripto. Tetapi sudah saya yakin itu tidak akan bisa menyelesaikan. Tidak akan bisa. Atau mungkin nanti antikris akan menyelesaikannya. Saudara, tetapi itu sangat berbahaya kalau antikris pegang. Kelaparan. Jadi kalau begitu, kelaparan itu akan terjadi.
Seluruh dunia akan mengalami harga tinggi, gak bisa bayar. Pemerintah menolong tapi terbatas. Apalagi kalau pemerintah sudah mau menolong bantuan sosial, kemudian dikorupsi lagi. Wah, itu lebih celaka lagi. Menurut para ahli, kelaparan atau kekurangan akan menimpa kelas menengah ke bawah. Habis. Harga rumah murah, harga makanan mahal, saudara. Mahal mau gimana? Kalau sudah seperti ini, orang akan jual semua seperti di zaman Kejadian. Hanya untuk dapat makanan. Aku lapar, aku mau makan, aku lapar, aku mau makan. Menakutkan. Saya tadi bilang, kalau saudara harga sepeda motor naik, ya gak usah beli, gak apa-apa. Harga mobil atau rumah tinggi, gak beli gak apa-apa. Tapi kalau harga makanan tinggi, tetap beli. Bahkan orang bilang harga BBM tinggi, tetap beli. Karena gak bisa jalan. Tapi kalau harga sepeda motor mahal, kita gak beli gak apa-apa. Tapi kalau harga beras mahal, tetap beli. Mahal apapun, tetap beli. Kenapa? Karena kita butuh. Kalau gak makan. Bagaimana kalau gak makan? Wah, zaman yang sulit. Kita banyak berdoa untuk tahun-tahun itu. Gandum sedinar harganya secupak gandum sedinar. Jelai juga. Gandum mahal, jelai juga mahal. Pengertian yang ketiga, pengertian hal rohani. Nah, saudara, untuk urusan rohani pun uang dianggap segalanya. Itu bagi orang-orang yang tidak pegang Tuhan. Mereka mengatakan semua bisa dibeli dengan uang. Sehingga gereja dibangun dengan uang. Gereja harus dibangun dengan iman, dengan firman. Dengan firman, saudara. Waktu satu gereja sudah berdiri, saudara. Pendetanya ngelihat-lihat rumahnya mengatakan, sangat bagus dia mengatakan, semua terjadi karena firman Allah. Ya, karena firman Allah mengatakan jadilah maka jadi. Uang tidak berkata jadilah maka jadi, tidak. Firman yang mengatakan jadilah maka jadi. Hadir sudah di gereja, ada orang-orang yang semua uang. Hadir di gereja, kalau nggak dikasih uang, nggak mau jalan, nggak. Pelayanan kalau nggak dikasih uang, nggak ikut pelayanan. Semua diukur oleh uang, melayani karena uang, semua karena uang. Bukankah kita abdi Allah? Bukankah kita hamba Allah? Saudara, kalau timbangannya uang berbahaya. Gehazi, Kusta, Yudas Iskariot bunuh diri. Mereka melayani karena uang. Prajurit seperti ini akan kalah. Prajurit seperti ini akan kalah. Gereja Tuhan tidak diukur oleh uang. Gereja Tuhan diukur oleh pertumbuhan iman. Kadang-kadang saudara, ya kalau kita mau sosial, memberi kasihan, uang, ya silahkan. Tetapi itu bukan ukurannya. Harga gandum mahal. Gandum itu makanan manusia. Makanan manusia itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan makanan manusia. Manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari firman Tuhan. Saudara, dari firman Tuhan. Nah, harga gandum sangat tinggi. Firman Tuhan yang bermutu. Gandum adalah makanan yang bermutu. Firman Tuhan yang bermutu di akhir zaman sulit didapat. Karena kelaparan akan firman Tuhan, saudara. Orang cari makan apapun dimakan. Firman Tuhan yang bermutu sulit didapat sebab khotbah sudah dikomersilkan. Kalau orang berkhotbah hanya untuk nafkah, kalau orang berkhotbah hanya ingin dapat duit, saudara, maka mutu khotbah itu diukur dengan duit. Khotbah, ada orang mengatakan khotbah harus sesuai dengan permintaan. Tidak juga, saudara. Harus sesuai dengan Tuhan. Khotbah, kita lihat, untuk menarik peminat ada banyak pakai uang, pakai fasilitas, pakai apa, lalu kembali diberikan uang, diberikan segala macam, berikan transport, berikan yang lain, karena uang, tujuannya untuk mendapat uang. Saudara, hanya untuk mereka undang hadir. Zaman dulu tidak ada. Mereka hadir, mereka berkorban, mereka lakukan sesuatu, tapi zaman sekarang, saudara, rasanya
semua ada uang. Akhirnya firman Tuhan diencerkan oleh manusia. Khotbah-khotbah yang bermutu hanya untuk menyenangkan manusia, saudara, sehingga yang bermutunya tidak ada. Khotbah-khotbah diencerkan hanya untuk telinga manusia. Itu yang ada. Itu menunjukkan sulitnya nanti cari firman di antara yang paling baik. Kalau saudara lihat YouTube, begitu banyak pengkhotbah di YouTube. Saudara sudah dengar macam-macam. Saudara lihat mana yang sesuai firman Tuhan, mana yang motivator. Seorang motivator tampaknya seperti pengkhotbah, tapi dia adalah motivator, bukan pengkhotbah. Saudara, seorang pengkhotbah dia harus memberitakan Tuhan. Harga jelai tinggi. Jelai adalah lebih rendah mutunya daripada gandum. Jelai itu lebih rendah, kualitasnya kurang. Tetapi saudara, makanan seperti jelai, roti seperti jelai juga mahal. Ya 3 mahal banding 1, mahal juga. Ini artinya saudara, firman Tuhan atau orang yang berkhotbah asal-asalan, saudara, itu mereka muncul. Bahkan dikomersilkan. Jadi ada banyak orang-orang tertarik dengan khotbah-khotbah yang menyenangkan hati dari pendengar. Dengan lawakan-lawakannya, dengan segala macam hal, saudara. Dan orang senang mendengarnya. Tetapi isi firman-nya enggak ada. Dia tidak menceritakan Tuhan, tapi dia menceritakan sesuatu yang lain. Saudara, orang ini tidak memahami, tetapi berani bicara. Berani bicara, dia bicara. Banyak pengkhotbah yang muncul. Dia lihat langsung asal ngomong. Dia lihat asal ngomong. Padahal kalau diteliti dengan baik, banyak salah. Dan orang suka dengan dia. Suka dengan gayanya. Suka dengan tutur katanya. Suka dengan leluconnya. Semua. Saudara, jadi pendeta hanya ingin uang. Kalau hanya untuk itu, saudara, jangan jadi pendeta, jangan jadi hamba Tuhan, pengkhotbah. Saudara, jangan jadi itu. Orang pebisnis aja juga pun dikasih tahu jangan ingin uang. Apalagi pelayan Tuhan, masa mau ingin uang? Pebisnis aja tidak boleh. Apalagi pelayan Tuhan. Jangan pelayanan kita dibeli dengan uang, saudara. Pelayanan kita harus pelayanan dari Tuhan. Tuhan mengatakan minyak zaitun dan air anggur jangan dirusak. Terjemahan baru cuma nyebut minyak, tapi terjemahan aslinya minyak zaitun. Tuhan menjaga dua hal ini tidak rusak. Semua boleh terjadi di ruang pengadilan, di rumah sakit, di dunia pendidikan, di dalam kegerejaan, uang merajalela. Semua bisa rusak oleh uang. Tapi Tuhan menjaga dua hal, yaitu minyak zaitun dan air anggur gak boleh dirusak. Tuhan menjaga dua hal ini. Apa minyak zaitun? Minyak zaitun itu minyak urapan yang dipakai untuk pengurapan dan juga dipakai untuk pelita. Lampu pelita yang ada di kemah suci itu minyaknya adalah minyak zaitun. Nah, minyak pengurapan. Seringkali minyak berhubungan dengan pengurapan Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh. Saudaraku, orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus tidak akan terkena. Tidak akan rusak. Kalau saudara dengan saya hidupnya dipimpin Roh Kudus, kita tidak akan rusak. 1 Timotius 4 ayat 8. Karena itu siapa yang menolak itu bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Roh. Melainkan menolak Allah. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan
datang. Saudara, itu yang ada. Nah, harus dipelihara, tetapi orang-orang yang terkena mamon itu bisa rusak. Cuman orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang diurapi tidak rusak. Kalau saudara dipimpin Roh Kudus, saudara tidak akan terkena bencana kelaparan secara jasmani. Saudara tidak akan kena bencana kelaparan secara rohani. Tuhan pelihara. Kelaparan secara jasmani, saudara lihat bagaimana Tuhan memelihara Elia. Saudara, kelaparan secara rohani itu lebih lagi Tuhan akan berpelihara. Air anggur tidak rusak. Anggur lambang sukacita. Roma 14:7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup. Roma 14 ayat 7. 17, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya saudara, itu sukacita oleh Roh Kudus. Air anggur, lambang sukacita. Sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan sorga bukan masalah makan minum. Sukacita Tuhan tidak akan hilang. Siapa yang bersukacita? Siapa yang dapat bersukacita? Orang yang bersukacita adalah orang yang hidupnya tidak berbuat dosa. Semua orang yang hidupnya dalam dosa tidak akan ada sukacita. Saudara, sukacita dari Tuhan itu memberikan kesehatan kepada kita. Karena sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita, dan juga hati yang gembira adalah obat. Sukacita dari Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, baik jasmani maupun rohani. Sebab itu kita harus ada sukacita dari Tuhan terus menerus. Sukacita dari Tuhan itu yang ada. Nah, saudara, orang yang hidupnya tidak berbuat dosa. Sebab dosa mendatangkan kesusahan. Jika hidup kita benar, suci, maka kesukaan Tuhan akan memenuhi kita. Kalau hidup kita benar, suci, maka sukacita dari Tuhan akan memenuhi kita. Orang seperti ini tidak akan dirusak oleh malapetaka. Tidak akan dirusak. Baik kelaparan jasmani maupun rohani. Saudara, Tuhan menjaga. Tuhan melindungi. Pokoknya saudara punya minyak urapan. Minyak itu jangan sampai hilang. Minyak urapan, kejatuhan lalat, minyak itu rusak. Minyak saudara jaga minyak urapan. Minyak urapan saudara jaga. Saudara jaga minyak urapan itu. Kalau saudara ada minyak urapan, jangan takut, saudara. Selama hadirat Tuhan ada dalam diri saudara, selama saudara merasakan ada minyak di atas kepala saudara, gak usah takut. Mau kelaparan, mau apapun, saudara jangan takut. Kedua, selama saudara hidup benar di hadapan Tuhan, selama saudara hidup suci, maka saudara akan mengalami sukacita dari Tuhan. Saat saudara mengalami sukacita dari Tuhan, apapun jangan takut. Kalau saudara mengalami kesukaan dari Tuhan, jangan takut menghadapi apapun. Sebab apa, saudara? Sukacita dari Tuhan itu yang akan menolong kita. Minyak dan air anggur tidak diizinkan rusak, enggak. Walaupun dunia penuh dengan pergolakan, orang yang dipimpin Tuhan akan selamat. Silahkan. Dunia mau jungkir balik, dunia mau terjadi apapun juga, Tuhan janji. Tuhan janji tidak akan kita kelaparan. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan janji. Tahun 2023 mungkin tahun orang bilang terjadi krisis global, tapi percayalah kepada Tuhan. Saudara boleh bekerja, boleh. Tapi jangan saudara mengharap dari kerjaan saudara. Saudara boleh rajin cari uang. Oke, boleh, baik. Tapi jangan saudara rajin hanya sekedar rajin. Saudara harus tetap harap Tuhan. Harap Tuhan jauh lebih menguntungkan daripada rajin. Harap Tuhan itu jauh lebih baik daripada saudara cari nafkah dengan semangat. Harap Tuhan itu akan menolong semua. Saudara, rajin boleh, kerja apapun boleh, tapi andalkan Tuhan, dipimpin Tuhan.
Minta urapan kepada Tuhan Roh Kudus. Janji Tuhan itu ya dan amin. Itu benar. Percayalah kepada Tuhan. Jangan sandar kepada kekuatanmu. Jangan sandar pada kepandaianmu. Percaya kepada Tuhan. Yakin. Sandar Tuhan. Sandar kepada Tuhan. Maka saudara akan mengalami pertolongan dan janji Tuhan. Kita yakin tidak akan ada kelaparan. Kita yakin walaupun dunia kelaparan, Tuhan pelihara kita, saudara. Itu yang kita yakin. Kita percaya akan hal itu, saudara. Saudara, 2023 atau sekarang percaya, harap Tuhan, harap Tuhan, harap Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Kita akan nyanyi lagu Ku Tidak Takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan atas semua firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih hari ini Tuhan. Memang semua akan terjadi seperti yang Tuhan juga nubuatkan dalam firman-Mu. Semua akan terjadi, baik krisis pangan atau apapun, semua akan terjadi. Tapi kami tidak takut, sebab Tuhan beserta kami. Tuhan bilang minyak dan air anggur tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberi penyertaan kepada kami. Tuhan, pimpin kami selalu dalam langkah-Mu. Kami berdoa buat umat-Mu Tuhan, biar umat-Mu mengalami pimpinan Tuhan dalam banyak hal. Biar mereka ada berjalan bersama-Mu, berjalan dengan Engkau, berjalan dalam pimpinan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sungguh kami rindu Engkau, sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami taruh di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih. Bapa berkati semua, biar firman-Mu berbicara bagi kami mengerti dan waspada. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan penggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan penggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.